Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 13 Desember 2022, kita akan melaksanakan mediasi pertama. Baik, sebelum kita mulai mediasi pada kali ini, izinkan dulu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Rizal. Dan saya Hana Neta sebagai sekretaris. Kami di sini diutus untuk melakukan mediator pada kali ini. Untuk dan menyelesaikan sengketa pada kali ini, sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya Bapak Ibu sekalian memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, pada pihak pertama silakan. Baik, saya Muhammad Alfian. Saya di sini selaku pihak pertama dalam sengketa jual beli tanah ini. Baik, pihak kedua. Baik, saya Maisarah. Saya di sini selaku pihak kedua dalam sengketa jual beli tanah ini. Baik, sebelum kita memulai mediasi pada kali ini, alangkah baiknya kita membahas agenda terlebih dahulu dan beberapa tata tertib yang akan kalian patuhi di mediasi pada kali ini. Selanjutnya akan dijelaskan dan dibacakan oleh sekretaris saya. Baik, silakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jadwal sidang mediasi pada pertemuan pertama Senin 13 Desember 2022 pukul 12.30 sampai 15.10 di kantor ini ada agenda rapat mediasi pertama. Pada pertemuan kedua Senin 20 Desember 2022 pukul 12.30 sampai 15.10 di kantor ini akan ada agenda negosiasi rapat mediasi kedua. Pada pertemuan ketiga Senin 27 Desember 2022 pada pukul 12.30 sampai 15.10 di kantor ini ada negosiasi rapat mediasi yang ketiga. Dan pada pertemuan keempat Senin 3 Januari 2023 pukul 13.30 sampai 15.10 di kantor ini ada pertemuan mediasi yang keempat. Baik, para pihak gimana? Apakah keberatan dengan agenda tersebut? Tidak. Tidak, Pak. Baik, terima kasih. Sedikit saya menjelaskan di sini bahwasanya kami dari kantor ini cuma memfasilitasi dan menemukan titik terang dari kalian dari sengketa ini. Nah, selanjutnya ada beberapa tata tertib yang akan dijelaskan, yang akan dibacakan oleh sekretaris saya. Baik, selanjutnya tata tertib mediasi. Yang pertama, para pihak akan berbicara setelah dipersilakan oleh mediator. Yang kedua, para pihak dilarang memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak dilarang saling menyerang baik secara verbal maupun fisik. Yang keempat, tidak diperbolehkan menggunakan alat komunikasi. Yang kelima, para pihak tidak diperkenankan merekam baik dalam bentuk video atau audio selama proses mediasi berlangsung. Para pihak berpakaian rapi dan sopan. Para pihak dilarang membawa senjata api atau benda tajam. Dan yang kedelapan, para pihak tidak dalam pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang. Yang kesembilan, dilarang merokok atau vape selama mediasi berlangsung. Apakah para pihak menyetujui? Baik, saya akan mematuhinya. Baik, Saya akan mematuhi. baik, karena telah kesepakatan dengan tata tertib ini, saya meminta kepada para pihak untuk menyepakati dan menandatangani tata tertib tersebut. Setelah kita membahas tata tertib tersebut, kita akan bertemu pada agenda selanjutnya pada tanggal tanggal 20 Desember 2022 pukul 12.30 sampai 15.10 di kantor ini ada kegiatan negosiasi rapat mediasi kedua. Ingat yang pertama Pak keberatan? Baik Pak. Yang kedua? Baik, Pak. Nah, baik, nanti sebelum tanggal 20 saya harap untuk menyerahkan penawaran kalian ke kantor sini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon dijaga kesehatannya. Kita bertemu lagi minggu depan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi kita pada pertemuan yang kedua, agenda kita yang kedua pada hari ini. Sebelum kita memulai mediasi pada kali ini, alangkah kita baiknya berdoa
terlebih dahulu. Sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, untuk mengefisienkan waktu, pada pertemuan kali ini adalah pembacaan proposal penawaran para pihak. Yang pertama adalah pembacaan proposal penawaran dari pihak pertama terlebih dahulu. Apakah pihak kedua keberatan? Tidak, silakan. Baik, pihak pertama silakan baca proposal penawarannya. Baik, sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu untuk membaca kronologis singkatan. Bagaimana pihak kedua, apakah keberatan? Tidak. Baik, silakan lanjutkan. Pada hari Selasa, tanggal 9 bulan 6 2020, bertempat di Jalan Abioso, nomor 50, Kuto Winangun, Kabupaten Purworejo, kami mencapai kesepakatan tentang penjualan tanah dengan pihak kedua dan kemudian pihak kedua belum menyelesaikan dalam perihal administrasi. Terlampir saya sampaikan data sebagai berikut. Yang pertama, sebidang tanah hak milik nomor 746 Banjarbaru, luas tanah tersebut kurang lebih 765 meter persegi. Yang kedua, sebidang tanah hak milik nomor 743 Banjarbaru, luas tanah tersebut kurang lebih 3.500 meter persegi. Yang ketiga, sebidang tanah hak milik nomor 1474 Banjarbaru, luas tanah tersebut kurang lebih 2.700 meter persegi. Bahwa berdasarkan kesepakatan yang telah tercapai, pihak pertama menyetujui pembayaran tanah tersebut sebesar 2.810 juta rupiah yang akan diangsur 4 kali pembayaran sebagai berikut. Pembayaran pertama sebagai tanda jadi sebesar 30 juta rupiah telah dibayarkan pada tanggal 6 Desember 2019. Pembayaran kedua sebagai uang muka sebesar 300 juta rupiah telah dibayarkan pada tanggal 8 bulan 6 2020. Pembayaran ketiga sebesar 500 juta rupiah yang akan dibayarkan pada tanggal 18 Agustus 2020. Pembayaran keempat dan atau terakhir sebesar 1.980 juta rupiah yang akan dibayarkan selambat-lambatnya 18 November 2020. Bahwa pihak kedua telah membayar angsuran pertama dan kedua, dan pihak kedua lalai akan angsuran ketiga sebesar 500 juta rupiah dan angsuran keempat dan atau terakhir sebesar 1.980 juta rupiah. Hingga pada saat ini belum dibayarkan hingga sudah jatuh tempo. Bahwa pihak kedua tidak ada itikat baik untuk melunasi angsuran tersebut. Pihak kedua susah dihubungi hingga sekarang. Bahwa saya akan menyerahkan semua dokumen-dokumen kepada pihak kedua apabila sudah melunasi angsuran tersebut. Apabila selambat-lambatnya tanggal 18 bulan 11 2020 pihak kedua belum melunasi angsuran tersebut, maka sesuai pasal 6 di Akta Perjanjian, pihak kedua membayar denda sebesar 1 juta rupiah untuk perharinya. Maka dari itu, saya mengajukan penawaran kepada pihak kedua sebagai berikut. Yang pertama, saya ingin membatalkan perjanjian dengan syarat tidak mengembalikan 50%, akan tetapi 15% saja. Mengingat pihak kedua tidak ada itikat baik untuk melunasi angsuran ketiga dan keempat. Yang kedua, saya meminta kepada pihak kedua untuk membayar uang dendanya tersebut terhitung dari tanggal 19 bulan 8 2020 sampai dengan 20 bulan 12 2022, 853 hari dengan nominal setiap harinya berjumlah 1 juta rupiah. Jadi total denda yang harus dibayar semuanya berjumlah 853 juta rupiah. Dengan ini saya menyatakan akan memenuhi atau mematuhi ketentuan dan prosedur penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh Victoria Law Firm. Dengan demikian, atas bantuannya saya ucapkan terima kasih. Baik, bagaimana tanggapannya pihak kedua dengan apa yang dibacakan oleh pihak pertama? Saya keberatan Pak dengan apa yang disampaikan oleh pihak pertama. Akan tetapi izinkan saya menyampaikan penawaran saya terlebih dahulu. Siapa tahu pihak pertama akan menyepakatinya. Baik, bagaimana pihak pertama, Pak? Keberatan? Tidak. Baik, silakan Terima bacakan. kasih Pak. Izinkan saya menyampaikan proposal penawaran saya. Silakan. Setelah pihak pertama melakukan permohonan fasilitas mediasi kantor Bidang Lampung pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 menjawab atas tuntutan pihak pertama yang akan melakukan pengembalian uang angsuran pembayaran di bawah 15%, saya selaku pihak kedua menolak untuk pengembalian uang angsuran
pembayaran yang dipotong 15%. Dalam hal ini, pihak kedua memiliki 3 cabang rumah makan seafood yang tersebar di beberapa daerah di Yogyakarta. Pada masa pandemi ini, usaha rumah makan seafood yang dimiliki oleh pihak kedua terdampak pandemi COVID-19 sehingga mengalami kemunduran. Pada tanggal 19 Desember 2020, pihak kedua harus membayar kerugian akibat usaha rumah makan seafood sebesar 2 miliar rupiah. Hal ini membuat pihak kedua lalai akan membayar angsuran pihak ketiga dan keempat, bukan karena tidak ada etikat baik dari saya, akan tetapi kemarin lagi butuh waktu dulu untuk mengantar semuanya agar kembali pulih ke semuanya. Oleh karena itu, saya melakukan penawaran kepada pihak pertama sebagai berikut. Yang pertama, saya meminta tenggang waktu untuk melunasi pembayaran jual beli tanah selambat-lambatnya 2 tahun setelah surat penawaran ini ditandatangani pada tanggal 2 Desember 2024. Dan yang kedua, saya tidak bersedia membayar denda tersebut dikarenakan saya tidak mengetahui adanya denda sebesar 1 juta rupiah per harinya, karena yang melakukan kesepakatan tersebut almarhum Datuk Tuan Budanda Sarjana Teknik. Beliau tidak ada menjelaskan tentang denda tersebut, hanya menjelaskan jual beli tanah saja. Dengan ini saya menyatakan akan memenuhi atau mematuhi ketentuan dan prosedur penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh Ketua Dorkin. Demikian atas bantuannya, saya ucapkan terima kasih. Saya keberatan Pak dengan apa yang disampaikan oleh pihak kedua. Masalahnya ini sudah memakan waktu lama dari kesepakatan di awal. Saya rugi banyak di sini Pak. Saya mau perjanjian ini batal. Ya, sabar dulu Pak. Kita di sini cari titik terang, cari jalan masing-masing, cari jalan yang kedua belah pihak ini menemukan titik terangnya gitu. Ya, saya juga nggak tahu Pak terjadi seperti ini. Saya mohon maaf Pak. Kemarin saya terkena musibah yang begitu banyak. Mohon dimaklumi Pak. Enak benar bilang begitu. Perjanjian tetap perjanjian. Mau musibah atau apa, saya tidak peduli. Saya sudah lama bersabar menunggu selama ini. Bahkan pihak kedua ini tidak ada menunjukkan itikat baiknya, Pak. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian, para pihak pertama dan pihak kedua, dimohon tetap kondusif. Di sini kita bertemu untuk menemukan titik terang. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, jangan sampai terbawa emosi. Bapak Ibu, saya harap bisa berkomunikasi dengan baik, secara rileks dan kepala dingin. Tapi Pak, ya sudah kalau begitu. Saya lihat pada hari ini tidak berjalan dengan kondusif. Saya lihat makin kacau pada agenda kita hari ini. Gimana kalau kita break dulu dan kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya pada tanggal Senin 27 Desember 2022. Apakah para pihak keberatan? Pihak pertama? tidak Pak. Pihak kedua? Saya sepakat dengan Bapak dan saya tidak keberatan Pak. Baik, saya cukupkan terlebih dahulu pertemuan kita pada hari ini karena sudah begitu kacau. Saya harap Bapak dan Ibu sekalian nanti datang pada tepat waktu pada agenda selanjutnya. Baik Pak. Saya tutup, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Sebelum kita memulai mediasi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, pihak pertama gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya. Pihak kedua? Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah pada sehat ya hari ini. Memulai tentang pertemuan kita sebelumnya, bahwasanya pertemuan sebelumnya kita belum menemukan kesepakatan dari apa yang ditawarkan oleh pihak pertama dan pihak kedua masih tidak menemukan titik terangnya lah. Baik, pada pertemuan kali ini kami punya beberapa penawaran kepada para pihak yang nantinya akan dibacakan oleh sekretaris. Waktu dan tempat saya silakan. Baik, berikut penawaran dari mediator. Yang pertama, perjanjian jual beli antara pihak pertama dan dengan pihak kedua tetap dilanjutkan dengan pihak kedua membayar sejumlah uang keterlambatan pembayaran kepada pihak pertama. Denda tersebut tetap dibayar hanya sebesar 50% dari 853 juta rupiah sebesar 426.500.000 rupiah dengan jangka 1 tahun. Yang ketiga, pembayaran pokok dalam perjanjian sebesar 2.480.000 rupiah dalam jangka 1 tahun. Gimana pihak pertama? Saya keberatan Pak, karena jangka waktunya ini sudah terlalu lama.
Pihak kedua gimana? Mohon maaf Pak, saya juga rasa keberatan karena dendamnya itu Pak. Masih keberatannya. Bagaimana ya Pak? Tolong dibantu dong. Soalnya saya akhir-akhir ini sedang membutuhkan dan Tetapi berkaca dari keadaan ekonomi saya juga masih belum membaik setelah COVID. Saya juga menjual aset terlebih dahulu Pak. Oh, baik. Mungkin saya ada penawaran alternatif yang lain, yaitu perjanjian ini, jual beli tanah ini akan tetap dilanjutkan dengan bayaran penuh dan denda tersebut hanya 20%, yaitu sekitar 170 juta saja dengan jangka 4 bulan. Apabila pihak kedua tersebut melampaui batasnya yang telah ditentukan 4 bulan tersebut, maka pihak kedua ini akan membayar denda secara full, yaitu 800 sekian gitu. Apakah Bapak keberatan pihak pertama? baik Pak. Pihak kedua bagaimana? Saya setuju Pak dengan penawaran dari Bapak dan tidak memberatkan saya juga Pak. Baik, alhamdulillah pada pertemuan kita ketiga kali ini kita telah menemukan kesepakatan, mencapai titik kesepakatan yang mana pihak pertama dan pihak kedua juga setelah menyepakati penawaran tersebut. Baik, dengan demikian kita akan bertemu lagi minggu depan untuk menyepakati dan mendatangani akta perdamaian tersebut. Pada tanggal berapa kita? Pada 3 Januari 2023. Baik, pihak pertama apakah bisa? Baik, bisa Pak. Pihak kedua bagaimana? Bisa. Baik, menurut saya telah cukup pertemuan kita kali ini dan telah menemukan kesepakatan. Saya harap Bapak Ibu sekalian untuk menjaga kesehatannya. Sampai jumpa minggu depan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Sebelum kita memulai mediasi pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, apakah pihak pertama dalam keadaan sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Pihak kedua gimana kabarnya? Alhamdulillah dalam keadaan sehat semua ya. Baik, langsung saja Bapak Ibu sekalian. Pada pertemuan kemarin kita telah menemukan kesepakatan yang mana dari penawaran tersebut pihak pertama menyetujui, pihak kedua telah menyepakati penawaran tersebut. Pada pertemuan kali ini kita akan membacakan akta perdamaian yang nantinya akan dibacakan oleh sekretaris. Baik, untuk mengefisienkan waktu langsung saja akan dibacakan oleh sekretaris. Baik, saya akan membacakan akta perdamaiannya. Pada hari ini, Senin tanggal 3 Januari 2023, dalam upaya mediasi penyelesaian sengketa jual beli, telah datang menghadap Muhammad Alfian, alamat Jalan Abioso nomor 50, Kuto Winangun, Kabupaten Purworejo, pemegang KTP nomor 3471086106100002. Dalam hal ini bertindak sebagai salah satu ahli waris almarhum Dr. Andrus Edi Gunawan dan almarhumah Siti Komaria selaku penjual. Selanjutnya disebut pihak pertama dan Nyonya Maisaroh, alamat Jalan Pandean nomor 34, Condong Catur, Depok Sleman, pemegang KTP nomor 3561082610610001. Dalam hal ini bertindak sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Datuk Tuan Bedande ST selaku pembeli. Selanjutnya disebut pihak kedua, bahwa dengan ini menerangkan para pihak bersedia mengakhiri persengketaan di antara mereka dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa perjanjian tersebut akan tetap dilanjutkan. Yang kedua, pihak kedua tetap melunasi angsuran pembayaran ketiga dan keempat sebesar Rp2.480.000.000 dengan kesepakatan dalam jangka waktu 4 bulan angsuran tersebut harus lunas dan denda 20% yang sejumlah sebesar Rp170.600.000. Apabila melewati jangka tersebut, para pihak kedua wajib membayar semua denda tersebut tanpa terkecuali. Maka berhubung dengan apa yang diuraikan di atas, para pihak menerangkan bahwa para pihak telah setuju dan mufakat untuk dan dengan
mengakhiri sengketa war prestasi jual beli tanah pihak kedua kepada pihak pertama dengan penyelesaian secara damai. Pasal kedua, yang pertama, pihak kedua bersedia membayar angsuran ketiga dan keempat sebesar Rp2.480.000.000. Yang kedua, pihak kedua bersedia membayar denda sebesar Rp170.600.000. Pasal ketiga, bahwa pihak kedua menyanggupi untuk melunasi pembayaran tersebut dalam jangka 4 bulan sejak ditandatangani perjanjian ini, yaitu pada tanggal 3 April 2023. Pasal keempat, apabila setelah tanggal 3 April 2023 para pihak kedua masih belum melunasinya, maka kekayaan yang dimiliki oleh pihak kedua akan disita dan dilelang untuk menutup kekurangan bayar. Pasal 5, bahwa perjanjian perdamaian yang dimaksud di atas merupakan bagian terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh para pihak baik sekarang maupun yang akan datang, dan meninggal dunianya salah satu pihak tidak menghapus perjanjian ini, akan tetapi menurun dan harus ditaati oleh para ahli waris dan para pihak. Pasal 6, jika kesepakatan ini dilanggar di kemudian hari, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Bila mana semua persyaratan dan kewajiban masing-masing pihak dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk tidak akan saling melakukan upaya hukum apapun, karena telah terselesaikannya permasalahan ini secara damai, maka para pihak menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut semua permasalahan di antara para pihak menjadi terselesaikan tanpa ada pengecualian apapun, dan menyatakan perjanjian perdamaian ini sama dengan upaya hukum terakhir sehingga tidak akan ada lagi upaya hukum lain. Demikianlah kesepakatan ini akan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Baik, setelah penyampaian akta perdamaian tersebut, apakah pihak pertama cukup jelas? Menurut saya itu. Bagaimana pihak kedua? Sudah baik, sudah. Baiklah, karena dari Bapak Ibu sekalian sudah jelas, maka selanjutnya itu pendatanganan akta perdamaian. Baik, karena sudah kesepakatan ini telah menemukan kesepakatan, akta perdamaian juga telah ditandatangani. Saya harap pihak kedua nantinya segera menyelesaikan sesuai apa yang ada di akta perdamaian. Baik Pak, saya usahakan. Baik, setelah sampai kita di akhir acara ini telah menemukan kesepakatan. Semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat selalu, dalam kegiatannya sukses. Saya ucapkan terima kasih telah memilih kami dalam menyelesaikan sengketa ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.